ini. Boleh saya tahu ini dengan ibu siapa? Ya, ini dengan keluhan apa ibu? Ibu, jadi begini Bu, pada saat saya haid itu saya merasakan rasa nyeri di bagian perut bawah saya. Kadang itu menjelar ke pinggang, terus berlangsung 1-2 hari Bu Bidan. Oh iya ibu, jadi saya akan mengambil data-data ibu terlebih dahulu ya. Tadi kan nama ibu Lestari. Umur ibu sekarang berapa ibu? Sekarang 32. 32 tahun. Alamat ibu sekarang di mana Bu? Akibucek. Di Akibucek. Ya, status ibu sekarang sudah menikah atau belum? Sudah Ibu. Sudah menikah ya ibu. Ya, ibu, jadi saya akan menanyakan sedikit tentang riwayat menstruasi ibu. Pada saat ibu pertama kali haid itu pada umur berapa ibu? 13 tahun. 13 tahun. Siklus haidnya itu berapa bulan? 28 sampai 30. Ya, kalau lama menstruasinya itu berapa hari bu? 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari. Biasanya itu dalam sehari itu mengganti pembalutnya berapa kali bu? 3 sampai 4. 3 sampai 4 kali. Teratur atau tidak teratur ibu? Teratur ya. Warna darah haid itu apakah merah segar atau merah kehitam? Merah segar. Merah segar. Apakah ada gumpalan ibu? Sedikit gumpalan. Oh, sedikit gumpalan. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada ibu ya. Mari ibu silakan. Mari ibu silahkan masuk ibu. Ibu langsung berbaring saja ya. Ya ibu, jadi saya sudah selesai melakukan pemeriksaan kepada ibu. Jadi ibu, dari hasil pemeriksaan tadi keadaan ibu baik. Terus tekanan darah ibu 120/80. Nadi ibu 88 kali per menit dan pernapasan 20 kali per menit. Suhu juga normal ibu 36,5. Jadi ibu tadi pada saat saya pemeriksaan abdomen atau di bagian perut ibu terdapat nyeri tekan ringan pada perut bagian bawah dan penyakit penyerta tidak ada, serta penyakit turunan juga tidak ada. Dan skala nyeri ibu tadi berada pada angka 4. Baik ibu, berdasarkan keluhan ibu tadi dan pemeriksaan fisik, ibu masalah yang ibu alami ini sekarang adalah dismenorrhea primer. Jadi ibu boleh lihat di sini bahwa dismenorrhea primer ini adalah nyeri haid yang terjadi tanpa adanya kelainan atau penyakit pada organ reproduksi. Contohnya di bagian rahim, induk telur, dan organ reproduksi serta panggul. Secara struktur normal kalau diperiksa ibu. Ini nyeri haid biasa ibu yang sering dialami remaja dan perempuan muda atau tua. Jadi penyebabnya itu adalah peningkatan hormon prostaglandin ibu di lapisan rahim saat haid. Jadi ibu pada saat haid itu lapisan rahim luruh dan melepaskan hormon prostaglandin. Prostaglandin tinggi bikin otot rahim berkontraksi kuat dan pembuluh darah menyempit. Aliran darah ke rahim berkurang atau otot rahim kekurangan oksigen, jadi menimbulkan nyeri atau kram ibu. Prostaglandin ini juga bikin saraf nyeri haid lebih sensitif ibu. Jadi adapun ciri khasnya ibu. Ciri khasnya itu muncul 1-2 hari sebelum atau bersamaan dengan haid pertama ibu. Nyeri kram di perut bawah kadang menjalar ke pinggang dan paha itu bertambah 1-3 hari lalu hilang sendiri ibu. Sering disertai juga dengan mual, muntah, diare, sakit kepala dan lemas. Ya ibu lihat di sini adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama itu stres dan cemas, dan yang kedua itu kurang olahraga. Jadi ibu harus memperbanyak olahraga, yaitu minimal dalam seminggu itu 1 atau 2 kali dalam seminggu. Minimal ibu harus contohnya kayak berjalan atau bisa bersepeda. Yang ketiga itu ada merokok. Ibu sekarang tidak merokok kan? Iya. Ya. Yang keempat itu ada riwayat keluarga yang mengalami dismenorrhea berat. Apakah ibu ada riwayat keluarga yang mempunyai dismenorrhea
kasih Ibu dan Ya Ibu, jadi saya akan memberikan cara-cara supaya pada saat Ibu mengalami masalah tersebut Ibu bisa atasi. Caranya yaitu Ibu boleh isi air di botol dengan jangan terlalu panas Ibu, hangat-hangat saja, lalu tempelkan di perut bagian bawah selama 15-20 menit. Ibu boleh bisa diulang kembali 3-4 kali sehari pada saat Ibu mengalami nyeri. Kalau Ibu tidak ada botol, Ibu rendam saja handuk di air hangat lalu peras, lalu ditempelkan di bagian area perut Ibu. Yang kedua itu ada teknik relaksasi Ibu, teknik relaksasi napas dalam. Jadi Ibu, tujuan dari teknik relaksasi itu yaitu untuk menurunkan stres dan mengurangi sensitif pada nyeri. Caranya yaitu Ibu boleh duduk atau berbaring santai. Ibu boleh tarik napas pelan-pelan lewat hidung selama 4 menit, lalu Ibu tahan hitungan tersebut lalu buang napas secara perlahan melalui mulut. Ulangi itu 5-10 kali. Tubuh Ibu akan menjadi lebih rileks. Ibu boleh lakukan pada saat Ibu mengalami nyeri. Jadi cara yang ketiga yaitu Ibu harus istirahat yang cukup. Tidurnya itu 7-8 jam per malam, membantu tubuh Ibu memproduksi hormon endorfin alami dari nyeri. Hindari pergadang Ibu, terutama 3 hari sebelum haid Ibu. Yang keempat itu Ibu harus makan makanan yang bergizi dan cukup cairan. Tujuannya yaitu untuk menjaga kadar prostaglandin tidak berlebihan dan mencegah dehidrasi yang memperparah nyeri. Ibu harus makan sayur, buah, protein seperti ikan, telur, kacang-kacangan. Ibu kalau minum air putih itu minimal dalam sehari 7-8 gelas. Ibu harus kurangi gula berlebihan karena ini bisa memperberat terjadinya nyeri. Yang kelima itu Ibu harus berolahraga ringan. Olahraga ringan itu supaya untuk merangsang endorfin Ibu. Contohnya Ibu bisa jalan kaki selama 20-30 menit, atau Ibu boleh yoga 3 kali dalam seminggu Ibu. Pada saat haid itu Ibu boleh tetap gerak Ibu, dan Ibu harus menghindari olahraga yang terlalu berat ya Ibu. Dan Ibu juga harus kurangi makanan cepat saji atau kafein Ibu. Selanjutnya Ibu, apabila Ibu mengalami nyeri yang berat atau tidak hilang, Ibu boleh kembali ke tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan berikut, atau Ibu perlu untuk melakukan USG Ibu jika nyerinya berlangsung lebih dari 3 hari, dan apakah ada demam, keputihan berbau, atau nyeri saat berhubungan. Ibu boleh ke fasilitas kesehatan jika nyeri Ibu semakin berat atau tidak hilang dengan obat biasa Ibu, atau nyeri itu berlangsung lebih dari 3 hari Ibu, dan ada demam, keputihan berbau, nyeri saat berhubungan, atau haid tidak teratur. Kemungkinan itu bisa menyebabkan dismenorrhea sekunder Ibu, atau nyeri haid yang berlebihan Ibu. Selanjutnya saya akan memberikan kontak waktu kunjungan ulang Ibu. Jadi kita jadwalkan kontrol ulang 1 bulan lagi saat haid berikutnya Ibu. Nanti kita evaluasi apakah nyerinya berkurang setelah Ibu coba cara-cara tadi. Kalau nyerinya tiba-tiba berat sebelum jadwal, Ibu bisa datang kembali lebih awal Ibu. Ibu tidak perlu menunggu jadwal kontrolnya Ibu. Ya Ibu, itu adalah anjuran-anjuran yang saya berikan. Selanjutnya nanti Ibu mulai menerapkan anjuran-anjuran itu di rumah. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan? Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya sudah mengerti dan paham. Nanti saya akan menerapkan anjuran-anjuran yang diberikan oleh Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sudah berkunjung kembali. Semoga Ibu cepat sehat.